Setidaknya ada dua jenis lemak yang terdapat pada makanan, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasa disebut lemak jahat, sedangkan lemak tak jenuh disebut juga lemak baik. Lalu, apa sih perbedaannya? Yuk kita kupas. Lemak merupakan zat yang dapat menghasilkan energi. Fungsinya sebagai pembantu tubuh untuk menyerap vitamin A, D, dan E. Ketiga vitamin itu adalah vitamin yang mampu larut dalam lemak. Artinya, lemak merubah vitamin-vitamin itu menjadi energi. Lalu, dari mana tubuh kita mendapatkan lemak? Tentu saja dari makanan yang kita konsumsi, misalnya saja ikan, alpukat, minyak zaitun, telur, dan lain-lain. Kelebihan lemak dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak tubuh. Itu sebabnya selalu ada anjuran untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak atau mengandung lemak supaya tidak mengendap di dalam tubuh kita. Mengapa lemak jenuh disebut dengan lemak jahat? Alasannya adalah jika lemak jenuh dikonsumsi dan masuk ke dalam darah, maka akan meningkatkan kolesterol jahat. Dalam jumlah yang besar, kolesterol dari lemak jenuh dapat menyumbat arteri dan menyebabkan penyakit jantung. Kelebihan kolesterol dalam tubuh selain menyebabkan penyakit jantung dan stroke, juga menyebabkan obesitas dan memicu penyakit diabetes. Lemak jenuh bisa ditemukan dalam makanan seperti daging merah dari sapi, kambing atau babi, minyak sawit dan minyak kelapa, produk-produk susu seperti mentega dan susu, daging olahan seperti sosis, bacon atau kornet, juga camilan kemasan seperti coklat atau biskuit. Kamu bisa menghindarkan diri dari resiko lemak jenuh ini dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan nutrisi, menghindari memasak dengan cara digoreng, konsumsi daging tanpa lemak, misalnya direbus dulu lalu airnya dibuang beserta lemak-lemak yang masih menempel, pilih produk olahan susu yang rendah lemak, misalnya yogurt. Hindari makanan bersantan, lalu masukkan menu buah-buahan dan sayuran setiap hari ke daftar makananmu. Selain itu, hindari juga mengkonsumsi makanan olahan, misalnya mie instan, sosis, daging kaleng, dan sebagainya. Selain lemak jenuh penyebab kolesterol atau stroke dan obesitas, kebiasaan sehari-hari dapat juga membuatmu terkena penyakit ini ya, misalnya sering begadang, tidak olahraga, stres, depresi, atau kecemasan. Lawan dari lemak jenuh adalah lemak tak jenuh yang biasa disebut lemak baik. Berbeda dari lemak jenuh, lemak tak jenuh malah dapat membantu meningkatkan kolesterol baik, mengurangi kadar kolesterol jahat, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Dari mana kita bisa dapatkan makanan-makanan sumber lemak tak jenuh? Tentu saja banyak, dari kacang-kacangan, misalnya kacang tanah, mete, almond, dan lainnya. Dari buah seperti alpukat, lalu ikan, telur, tahu, minyak zaitun, dan sebagainya. Jangan lupa masukkan ke dalam menu makanmu ya. Selain lemak jenuh dan lemak tak jenuh, ada satu lagi jenis lemak yaitu yang disebut dengan lemak trans. Apa itu lemak trans? Lemak trans atau trans fat adalah lemak yang terbentuk saat minyak menjadi lemak padat. Misalnya lemak pada makanan yang dipanggang seperti kue atau biskuit, lalu camilan seperti keripik atau beberapa jenis popcorn, makanan yang digoreng setelah diolah seperti donat, kentang goreng, bahkan ayam goreng, adonan yang didinginkan seperti pizza beku, nugget beku, dan lain-lain, lalu biskuit kaleng, creamer, margarin tertentu, dan sebagainya. Pada dasarnya, mengkonsumsi lemak trans masih diperbolehkan selama tidak berlebihan karena efeknya hampir sama dengan efek dari lemak jenuh. Jadi, berapa batas aman kita dapat mengkonsumsi lemak tak jenuh dan lemak trans? Ternyata, batas aman konsumsi lemak tak jenuh dan lemak trans hanya sedikit perharinya, yaitu 30 gram bagi pria dan 20 gram bagi wanita. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai batas asupan lemak harianmu, terutama untuk kamu yang sedang berdiet, sebaiknya konsultasikan pada doktermu karena dokterlah yang berwenang menentukan nasihat medis bagi kamu. Semoga video ini menambah pengetahuanmu ya. Selalu sehat dan nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video pengetahuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.